221 jaga jarak 1. Heh, Leng Xicheng, kamu tidak bisa melakukan ini. Teriak Gu Qingqing dengan panik dan cemas. Gu Qingqing tidak menyadarinya sejak dulu bahwa Leng Xicheng benar-benar begitu tidak tahu malu. Sekarang ia terjebak karena Leng Xicheng langsung memblokir pintu agar ia tidak bisa keluar malam ini. Gu Qingqing segera membuka kunci pintu dan membuka pintu. Begitu ia bergegas keluar, meja samping tempat tidur yang ternyata telah terletak jauh di luar pintu. Hanya ada Leng Xicheng yang tetap tenang dan berekspresi dingin di samping, seolah sedang menunggu kelinci. Leng Xicheng mengangkat dagu. Meskipun ekspresinya dingin, ia masih menunjukkan sikap bangga dan berkata, "Aku sudah bilang, berapa umurmu? Kamu bahkan masih tertipu dengan hal seperti ini. Benar-benar tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan." Ketika berbicara, Leng Xicheng dengan cepat menghentikan Gu Qingqing yang berniat menutup pintu. Kedua tangannya meraih pundak Gu Qingqing, lalu ia membawa wanita itu ke samping tempat tidur. Keduanya pun terjatuh. Gu Qingqing masih ingin melawan. Namun, Leng Xicheng telah menggunakan kelebihan tangan dan kakinya yang panjang untuk menghentikan perlawanannya. Ia menekan seluruh tubuh Gu Qingqing di atas tempat tidur. Leng Xicheng berada di atas, sedangkan Gu Qingqing di bawah. Leng Xicheng berkata dengan ekspresi dingin, "Sudah aku bilang, kamu memiliki kaki dan tangan pendek. Dan kamu masih berani melawanku. Benar-benar tidak sadar kemampuan diri." Gu Qingqing sangat marah dan menggerutu dalam hati, "Jika aku tidak melawannya, dia ingin aku membiarkannya mendapatkan keuntungan dariku." Baru saja Gu Qingqing hendak melawannya, Leng Xicheng masih tetap menatapnya dari atas dan berkata, "Kamu seharusnya merasa terhormat. Latar belakang keluarga, pendidikan, penampilan, figur tubuh, tidak ada yang menonjol. Tetapi, bisa menikah dengan pria yang begitu luar biasa sepertiku." Gu Qingqing sudah pernah melihat orang narsis, tetapi ia belum pernah melihat orang dengan kadar narsisme setinggi ini. Jika waktu itu Leng Xicheng muncul di hadapannya dengan sikap seperti ini, Gu Qingqing pasti tidak akan menyukainya. Selain itu, Leng Xicheng tiba-tiba berhenti berbicara, lalu dengan tenang memandang Gu Qingqing dengan pupil mata kuningnya dan mencibir, "Aku sudah lama berjanji kepada orang tuaku, anak-anak keluarga Leng pasti harus keluar dari rahim Nyonya Leng yang dinikahi secara sah." Ini adalah pertama kalinya Leng Xicheng meminta seorang anak pada Gu Qingqing secara pribadi. "Apakah ibu tidak memberitahumu?" Kata-kata Leng Xicheng segera membuat Gu Qingqing tersadar. Lupakan tentang Wei Mei, kemarin Luo Qingsui masih menanyakan rencana mereka untuk memiliki anak. Luo Qingsui juga sampai memanggil Gu Qingqing 2 kali. Meskipun ia tidak berkata dengan jelas untuk meminta Gu Qingqing hamil secepat mungkin, ia pasti ingin meredakan hubungan antara Gu Qingqing dan Leng Xicheng. Dengan kata lain, jika bukan karena anak keluarga Leng, Leng Xicheng tidak akan begitu dekat denganku sekarang. Pikir Gu Qingqing. Meskipun ia tahu ini adalah kebenarannya, ia tidak bisa menjelaskan mengapa Leng Xicheng mendekatinya sekarang. Jika Leng Xicheng menyebutkan soal kehamilan sampai beberapa kali, mungkin dia telah dimarahi orang tuanya waktu itu. Leng Xicheng jelas tidak menginginkan anak dan terutama tidak menginginkan hubungan seperti ini. Dia memiliki anak hanya demi mewarisi garis keturunan. Pikir Gu Qingqing lagi. Setiap kali melihat pengukuran pencegah kehamilan Gu Qingqing yang tepat waktu dan lengkap, hati Leng Xicheng akan merasa tidak nyaman. Ia selalu merasa bahwa masih ada Ni Zining dalam hati Gu Qingqing dan Gu Qingqing masih tidak bisa melupakan masa lalu. Tetapi, meskipun Ni Zining telah kembali ke Tiongkok, sekarang Ni Zining telah bertunangan dengan Su Zijin. Hari ini, Leng Xicheng memperhatikan komunikasi antara Gu Qingqing dan Ni Zining. Meskipun Ni Zining masih menyimpan perasaan kehilangan terhadap Gu Qingqing, Leng Xicheng bisa merasakan bahwa Gu Qingqing bersikap dingin, seperti berniat untuk sengaja mengabaikannya. Leng Xicheng menebak, mungkin karena Su Zijin dan Ni Zining bertunangan, Gu Qingqing menyadari bahwa bahkan jika dia bercerai, mereka juga tidak akan bisa kembali seperti masa lalu. Bahkan, jika Leng Xicheng hanyalah pengganti Ni Zining dalam kehidupan Gu Qingqing juga tidak apa-apa. Leng Xicheng tidak bisa memberi Gu Qingqing dan Ni Zining kesempatan lagi. Malam ini, pasti harus bekerja keras. 222 jaga jarak 2. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing yang tiba-tiba menjadi tenang dan mengira Gu Qingqing telah siap. Sebenarnya, jika Gu Qingqing tidak melakukan pengukuran kehamilan setiap kali setelah melakukannya, mungkin bayi mereka telah lahir sejak 3 tahun lalu. Gu Qingqing ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tertahan di dalam mulutnya. Ia hanya bisa menurunkan matanya.
Gu Qingqing merasa dirinya munafik. Jelas sekali Leng Xicheng sudah tidak bersikap begitu dingin padanya. Ia seharusnya sudah harus puas dengan itu. Tetapi, mengapa hatinya masih merasa sedikit kosong? Gu Qingqing juga tahu bahwa bahkan jika Leng Xicheng hanya menginginkan seorang ibu hamil pengganti, akan banyak wanita yang datang untuk meminta kasihan dan memohon pada pria itu. Gu Qingqing awalnya pernah berpikir begitu. Jika mereka benar-benar tidak bisa bercerai, ia hanya bisa hidup dalam kemitraan seperti ini. Mungkin mereka akan memiliki anak, kemudian ia akan bernasib sama seperti nyonya keluarga kaya lain yang kaya tetapi tidak disayangi. Gu Qingqing hanya akan belajar mengatur rangkaian bunga, menari, bermain kartu, pergi berbelanja, mengabaikan gosip skandal suami, dan pada akhirnya menghabiskan kehidupan ini secara cuek. Bagaimanapun, ada sebagian tempat di dalam hati Gu Qingqing yang seperti pecah dan berlubang. Angin bertiup kencang melewati lubang itu hingga seluruh tubuhnya mati rasa karena kedinginan. Saat melihat Gu Qingqing menutup matanya, Leng Xicheng masih mengira bahwa Gu Qingqing akhirnya setuju. Bahkan, meskipun Leng Xicheng tahu ia hanyalah sebuah ban serep, ini adalah pertama kalinya ia meminta anak dan Gu Qingqing tidak menolaknya. Ini tetaplah sebuah perubahan. Leng Xicheng berharap mereka bisa memiliki hubungan yang lebih baik di masa depan. Leng Xicheng membelai pelipis Gu Qingqing dengan lembut dan merapikan rambutnya yang agak berantakan. Kemudian, ia perlahan-lahan mendekatkan bibirnya dan mencium kening Gu Qingqing. Gu Qingqing memejamkan mata dan merasakan bibir Leng Xicheng perlahan bergerak ke bawah, mencium ujung hidungnya. Meskipun keduanya sangat dekat, Gu Qingqing tidak memiliki kebingungan. Ia merasa tersihir, seperti pesona seperti saat mereka berada di ruang buku tadi. Ia juga tidak bersikap melawan Leng Xicheng seperti biasanya, ataupun merasakan perasaan emosional yang menyakiti dirinya. Sentuhan Leng Xicheng saat ini sangat lembut. Ciumannya saat ini tidak kasar. Tindakannya juga tidak sekasar saat ia marah dan merobek pakaian Gu Qingqing. Tetapi, entah mengapa, lahir emosi kompleks dalam hati Gu Qingqing yang bahkan juga tidak bisa ia jelaskan sendiri. Leng Xicheng tidak mencintai Gu Qingqing. Kelembutannya saat ini juga hanya untuk mendapat seorang anak. Jika bukan karena orang tua Leng Xicheng memberitahunya bahwa anak keluarga Leng harus lahir dari rahim Nyonya Leng, ataupun karena besok adalah ulang tahun Luo Qingsui, Gu Qingqing hanya takut tidak akan mungkin ada kelembutan saat ini. Gu Qingqing tidak mengambil inisiatif, tetapi juga tidak melawan. Ketika Leng Xicheng ingin melepaskan pakaian Gu Qingqing, ia juga bekerja sama dan mengangkat tangannya sehingga Leng Xicheng bisa melepaskan pakaiannya dengan mudah. Namun, meskipun tindakannya bekerja sama, ada sedikit rasa sesak di dalam hatinya. Suasana hati Gu Qingqing tidak nyaman dan itu juga mempengaruhi kondisi tubuhnya. Ia merasa seluruh tubuhnya dingin dan kepalanya pusing. Bahkan, ada sedikit rasa nyeri di perutnya yang secara bertahap menyebar ke tangan dan kakinya. Saat ini tidak ada lagi penghalang di sekeliling tubuh Gu Qingqing, seperti ikan yang dilempar ke talenan. Meskipun ia tahu bahwa perjuangannya hanya akan menjadi sia-sia, ia juga tidak lupa untuk berbisik pelan dengan sedikit harapan yang samar, "Tidak, jangan." Leng Xicheng telah sampai di tali terakhir dan kini pakaian terakhir Gu Qingqing jatuh ke lantai. Ia membungkuk dan mendekati Gu Qingqing dengan lembut. Namun, ia melihat Gu Qingqing menutup matanya, sedikit mengernyit, dan berbisik pelan tanpa sadar. Meskipun suasana hati Leng Xicheng menjadi suram, ia masih perlahan mendekat dan ingin mencium bibirnya. Gu Qingqing tidak melawannya, tetapi Leng Xicheng secara perlahan mendekatinya sambil memejamkan matanya dengan lembut dan sedikit memiringkan kepalanya ke samping. Selanjutnya bab 223 jaga jarak 3.